kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain alam hadirat-Mu. Amin. Tidak ada yang lebih mulia selain kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ya, setiap kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Yes. Tuhan, makasih Tuhan, Kau beri kelegaan bagi setiap kami yang tertekan, kebebasan, kemerdekaan bagi yang terikat Tuhan, sembuhan bagi yang sakit Tuhan, beri pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami rindukan firman-Mu. Berbicara, berkata-kata Tuhan. Taruh perkataan-Mu di bibir lidah anak-Mu ini Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang dari pikiran dan dari manusia, tetapi kami butuhkan dari pikiran dan perkataan Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Dan beri kami hari ini hati yang siap Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kami boleh dipuaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom semua yang di tempat ini dan juga yang ada di rumah-rumah. Siapkan hati betul. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Gak lama, sejam saudara. Jadi semua aktivitas apapun, terutama yang ada di rumah, coba saudara tenangkan sebentar. Jangan lewatkan kesempatan, karena tidak setiap jam kita dengar firman Tuhan. Kalau waktu yang ada, saudara, biarlah waktu itu adalah waktu yang terbaik, di mana kita boleh dengar-dengar dengan Tuhan. Maria dan Marta, Tuhan tegur Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu sendiri dengan kesibukanmu. Tetapi saudaramu Maria, dari tadi dia sudah dapatkan yang terbaik. Karena Maria duduk di sebelah Yesus, bahkan dia ada di bawah kaki Yesus. Saya mau katakan hari ini, waktu saudara beribadah, saudara harus mengkondisikan segala situasi yang ada di dalam hidup saudara, baik di lingkunganmu, di hatimu, dan di pikiranmu. Karena ada begitu banyak suara yang bising, yang bisa membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi mendengar suara Tuhan itu, saudara perlu ketenangan. Untuk saudara bisa menanggapi Tuhan dengan ketepatan, saudara harus punya kehidupan rohani yang terlatih, saudara. Menenteramkan jiwa kita itu tidak mudah, saudara. Orang katakan pikiran manusia itu seperti binatang buas. Ya, dia selalu teror, saudara. Saudara, ini banyak yang pusing, tujuh keliling karena persoalan ini, persoalan itu. Semuanya diteror dengan siapa? Dengan pikiran. Pikiran itu selalu teror, ingetin. Supaya saudara takut, supaya saudara gelisah, supaya saudara bimbang, saudara meragukan Tuhan. Tapi saya ingin katakan hari ini, kalau kita boleh hari ini dalam hadirat Tuhan, kita boleh berfellowship dengan Tuhan. Saudara, itu lebih berharga dari apapun. Itu lebih berharga kalau saudara hari ini menggunakan waktu saudara untuk cari duit. Untuk saudara hari ini senang-senang di luar. Atau saudara pakai hari ini untuk menyenangkan daging saudara, untuk nonton YouTube, ya Facebook, Instagram, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Daging ini tidak suka roh Tuhan dipuaskan. Daging ini dia menuntut saudara untuk memuaskan dia, bukan memuaskan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah roh. Kita datang kepada dia dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mendapati hal yang dari Tuhan, itu cukup. Satu kata saja
engkau berkata Tuhan, kata perwira Kapernaum, maka hambaku yang di rumah itu sakit dan hampir mati, pasti dia sembuh. Lalu Yesus berkata, iman sebesar kamu, sebesar orang ini, tidak aku dapati di antara orang Israel. Jadi Tuhan tahu hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau hari ini hatimu penuh dengan yang lain, bertobat, minta ampun. Karena waktu engkau datang kepada Tuhan, kau harus membawa sesuatu. Oh, nah saya bawa persembahan, saya taruh di amplop, nanti saya taruh di depan. More than that. Persembahan yang saudara harus bawa adalah persembahan tubuh. Persembahan tubuh artinya apa? Dagingmu ini harus tersalib. Dagingmu ini harus menjadi korban sembelihan. Ditaruh di altarnya Tuhan. Lalu Alkitab katakan, asapnya itu sampai ke hadapan Tuhan. Seperti wangi-wangian baunya. Kita angkat tangan kita sekali lagi. Bapa, kami datang kepadamu. Ada banyak hal yang kami rindukan, Tuhan singkapkan dan bukakan. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, daging tidak berkenan kepada Tuhan. Ajari setiap kami hari ini mengenali identitas manusia rohani kami. Manusia baru kami, manusia kebangkitan di dalam Kristus. Sehingga kami bisa berinteraksi dengan Tuhan. Berinteraksi dengan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, buka telinga, hati dan pikiran setiap kami. Buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami terima urapan pengertian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5. Kembali kepada visi gereja kita tahun ini, saudara. 2 Korintus 5. Haleluya. Tuhan ngomong begini sama saya. Di antara saudara ada yang sering berkata begini. Kalau begini jadinya, lebih baik saya mati saja. Saya mau katakan, cabut kata-kata itu. Kalau begini jadinya, lebih baik saya cerai saja. Cabut kata-kata itu. Ada yang khawatirnya luar biasa. Sampai kehilangan kendali. Dan tidak bisa kuasai diri. Terus berkata, hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Terus bertobat tuh kata-kata itu. Kalau engkau itu orangnya, harus ambil waktu sebentar. Supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kau bisa terima dengan baik. Kita buka 2 Korintus 5. Ayat yang pertama saya akan baca. Sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Waktu firman ini bilang kemah, saudara, itu berbicara tentang tubuh kita. Kemah kediaman. Bicara tentang hidup kita. Dikatakan kalau kemah kita yang ada di bumi ini dibongkar, maka Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh Tuhan. Saudara sudah belajar tentang daging dan roh, manusia lama dan manusia baru. Tapi firman berkata bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, di mana roh Tuhan itu berdiam di dalam kamu. Jadi saudara tahu Tuhan bumi itu diam di mana? Dia diam di hidup orang yang percaya kepada dia. Bukan tinggal di bangunan seperti ini. Jadi waktu bicara tentang gereja, gereja itu bukannya organisasi, gereja itu bukan gedung. Gereja itu saya dan saudara. Dan dikatakan gereja itu berasal kata dari eklesia. Gereja. Ekalio artinya orang-orang yang dibawa keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang, saudara. Jadi waktu saudara hari ini menjadi anak-anak Tuhan, saudara disebut anak-anak terang. Nah saudara tahu ketika kita ada di dalam terang, tidak ada yang tidak kelihatan. Dan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Maka firman katakan di dalam Tuhan tidak ada rahasia yang tidak akan dibukakan. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi hari ini kalau engkau ada dalam kesesakan, atau engkau ada di dalam sebuah pergumulan, atau engkau di dalam sebuah tekanan, atau engkau dalam sebuah masalah, atau engkau ada dalam sebuah kebahagiaan, engkau ada dalam sebuah kemenangan, ada dalam sebuah sukacita. Kamu bisa tutupi di depan orang, tapi di depan Tuhan gak bisa. Karena Alkitab berkata di hadapan Dia kita semua ini telanjang. Itulah sebabnya firman dituliskan bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebelum kita mengucapkan Tuhan sudah tahu. Jadi waktu engkau datang beribadah kepada Tuhan, pastikan engkau datang kepada Dia dengan segala keterbukaan, dengan segala bentuk pertobatan. Dan engkau mengambil kehidupan yang Tuhan katakan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Banyak orang tanya sama saya, Pak gimana ya supaya kita bisa setia sama Tuhan? Gimana ya supaya saya konsisten ikut Tuhan? Supaya saya enggak on and off. Supaya kehidupan rohani saya bertumbuh dan berbuah. Jawabannya cuma satu. Alkitab berkata barang siapa mengaku dia pengikut Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Saudara tahu Yesus hidup bagaimana? Dia katakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata bahwa apa yang kusampaikan kepadamu bukan berasal daripadaku.
Tapi apa yang ku dengar dari Bapakku, itu yang ku sampaikan kepadamu. Lalu Yesus juga berkata, ketika Roh Kudus itu turun, dia akan menjadi saksi dari segala sesuatu. Dan ia akan menyaksikan tentang aku. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, itu semua yang dia terima dan berasal daripadaku. Saudara tahu artinya fellowship? Hanya manusia rohani, manusia baru yang bisa berfellowship dengan Tuhan. Manusia daging tidak mungkin. Alkitab katakan, tidak mungkin bagi daging untuk tunduk kepada firman Tuhan. Karena persekutuan dengan daging, persekutuan dengan dunia adalah perseteruan dengan Tuhan. Saya katakan, gereja The Power of Grace adalah gereja rahasia. Gereja The Power of Grace adalah gereja kebangkitan. Gereja The Power of Grace adalah gereja yang berjalan dipimpin oleh Roh. Jadi hari ini saudara ada di tempat ini, saudara menerima segala sesuatu dari Tuhan, saudara mau mendapatkan semua anugerah yang daripada Tuhan, saudara harus satu pattern, satu frekuensi, satu pola dengan Kristus. Karena kalau saudara dengan daging kamu terbalikkan kebenaran. Yang Tuhan rindukan saudara tepat mengerti kehendak Dia. Tidak mungkin kita memperoleh ketepatan kalau kita tidak sefrekuensi dengan Dia. Saudara pernah dengar, saudara pernah ikut sebuah game permainan, betul? 5 orang berjejer. Nanti saya ngomongin satu kata, satu kalimat, kamu ngomong ke sebelahnya. Lalu sebelahnya kemudian ngomong lagi. Dan hampir semuanya ketawa terkekeh-kekeh. Kenapa? Karena yang diomongin di sini, satu kalimat yang pasti sampai di sana enggak sama. Jangankan sampai orang kelima, orang kedua aja udah beda. Nah, ngerti maksud saya? Saudara ngerti? Jadi saudara harus melatih hidup rohani saudara, memiliki kehidupan rohani yang sanggup untuk saudara berinteraksi dengan Tuhan, memiliki telinga rohani yang mendengar, mata rohani yang tercelik, alat pengecap lidah rohani yang bisa merasakan, dan tangan rohani yang bisa meraba. Sekali lagi semua bilang, ada orang bilang begini, perkara rohani gak kelihatan, perkara rohani itu abstrak, perkara rohani itu kita gak bisa ngerti. Ya kalau saudara hidup terus berseberangan dengan surga, saudara tetap hidup dengan panca indera jasmani, dan saudara hidup dengan pikiranmu, saudara datang ke gereja cuma dengar khotbah, saudara cuma baca Alkitab, cuma baca cerita. Gak ada bedanya seperti saudara baca majalah atau cerita dongeng. Tapi kalau saudara mulai tahu bahwa kehidupan rohani itu berjalan dipimpin oleh Roh, saudara mengerti saudara punya manusia batinnya dalam hidup saudara. Dan Alkitab katakan bahwa itu adalah kamu terima dari benih firman yang tidak fana itu. Dan benih itu kemudian saudara hidupi dan tumbuh, berakar kuat. Saudara-saudara ibadah itu saudara bisa menikmati hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait. Saudara gak cuma nyanyi, saudara gak cuma bicara lirik lagu, tetapi saudara ada di dalam sebuah dimensi seperti saudara di taman bunga yang indah, lalu saudara bisa mencium bau wangi yang indah, lalu saudara bisa segar. Ini saya mau katakan, hidup rohani bukan isapan jempol. Kehidupan rohani bukan rutinitas dan aktivitas dan program. Kehidupan rohani adalah sebuah kehidupan
Sama seperti saudara hari ini hidup di dunia, saudara punya yang namanya kebutuhan makan dan minum. Saudara punya sebuah kegiatan aktivitas yang harus diselesaikan. Saudara punya hal-hal yang ingin saudara genapi. That's the spiritual world. Di waktu firman Tuhan katakan, jika kemah di bumi ini dibongkar, ada sebuah tempat disediakan Tuhan. Bukan di bumi, tapi di surga. Dan bukan gedung yang dibuat oleh seorang arsitek atau kontraktor. Tetapi sebuah tempat di mana arsitek dan kontraktornya adalah Tuhan. Ini yang membuat orang Kristen hari ini berbeda dengan dunia. Kalau saudara sudah di titik ini. Kalau saudara masih di titik, ya semuanya sama, gak ada bedanya. Saudara percaya Yesus, iya agama. Bukan percaya Yesus karena saudara kenal. Yang orang lain alami, saudara pasti alami. Sama persis. Karena hukum alam. Kenapa firman berkata begini, saudara? Kamu Petrus, aku kan bangun kamu lewat hidupmu, gereja. Dan alam maut tidak bisa menguasai. Saudara tahu alam maut, ini kita nih di dunia ini alam maut, saudara. Hukumnya dosa dan maut. Tapi kalau di dalam kehidupan surgawi, hukumnya bukan dosa dan maut, bukan daging dan maut, tapi roh dan kehidupan. Saudara harus tangkap itu. Orang yang hari ini dia mulai masuk mindsetnya, kesadarannya pindah ke sana, dengar firman seperti ini bisa hop, 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 dia seduk, dia tiba-tiba, the spirit. Sama kayak saudara di sini nge-gym, lalu saudara minum alat vitamin atau segala, saudara ngerasa beda. Saudara mulai melatihnya, saudara ngerasa ada power untuk ngangkat tadinya 1 kilo gak sanggup, sekarang 1 kilo gitu. 5 kilo dia mulai latih. Nah, banyak orang hari ini dia meremehkan kehidupan rohani. Waktu dia mulai terpuruk, dia mulai jatuh, dia mulai penuh liku-liku hidupnya, dia stres. Dia depresi. Bahkan dia bisa berkata, ini terus menerus menimpaku, lebih baik gue mati aja. Waktu saudara ngomong mati aja, penguasa di sini katakan, lu meminta mati ya. Saudara hati-hati perkataan, hidup matimu dikuasai lidah. Kalau saudara mengalami sebuah hal yang ini, saudara perkatakan sebaliknya. Tidak mungkin aku bisa dikalahkan. Pasti aku beroleh jalan keluar. Diam semua perkara. Aku punya otoritas. Aku bisa melewati. Saudara ngomongnya begitu. Jangan sering mengutuki dirimu, saudara. Di bumi ini udah susah karena bumi ini terkutuk. Saudara nambah-nambahin ngundang kutuk lagi. Ngapain? Saudara tahu mulut kita itu buka pintu surga, saudara. Karena firman berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara perhatikan. Kekuatan manusia rohani saudara hari ini. Itu harus melampaui kekuatan manusia jasmani atau daging. Di sini dikatakan selama kita masih tinggal di kemah ini, kita semua mengalami banyak tekanan. Jadi firman sudah ngomong, selama kita tinggal di dunia ini, masalah tidak pernah berakhir. Persoalan silih berganti, satu datang belum selesai, datang yang lain. Dan yang punya persoalan itu bukan cuma saudara, orang di seluruh dunia. Cuman bobotnya ada yang kecil, ada yang gede. Saudara percaya ketika saudara menjadi milik dia bertanggung jawab atas hidupmu? Katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi dari kekuatanmu. Kenapa Tuhan begitu? Karena kamu bukan orang biasa. Kamu orang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, pasti Tuhan beri jalan keluar. Ada amin. Tadi di sana dikatakan,
Kita harus senantiasa tabah. Senantiasa tabah. Kamu tabah ya. Artinya apa? Hatimu kuat ya. Hatimu tenang ya. Tabah sih tabah. Kami tenang aja. Kalau manusia rohmu kuat, kamu gak akan begitu, betul? Kalau manusia rohanimu perkasa, kamu akan begitu. Alkitab katakan, maka tegaklah kepalaku menghadapi lawanku. Saudara dengerin baik-baik. Di kitab Joshua, waktu Joshua gantikan Musa, lalu Tuhan ngomong sama Joshua, Joshua, kamu akan masuk ke tanah Kanaan, perjanjian. Setiap tempat yang kau injak dengan kakimu, akan kuberikan kepadamu. Dan artinya apa? Tuhan berikan pusaka. Tuhan berikan kehidupan. Tuhan sediakan yang dia perlu. Tapi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini biar bagus kita baca firman-Nya ya. Haleluya. Haleluya. Saudara kuat? Kuat berapa kilo saudara angkat? Ya, Joshua 1 perhatikan. Perhatikan ya. Saya bacain saudara. Ayat yang pertama, saya baca ya. Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau sesuatu itu dikatakan berulang-ulang, itu artinya penting, saudara. Supaya orang Tuhan 3 kali ngomong, Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi Tuhan gak cuma ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya, kuatkan. Tapi Tuhan katakan, bagaimana caranya supaya hatimu kuat dan teguh? Bagaimana hatinya supaya manusia rohmu perkasa? Itu dikatakan apa? Hati-hati dengan semua hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau jangan menyimpang ke kiri. Saudara. Perkatakanlah firman itu. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Saudara, firman berkata begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka firman itu penting, saudara.
Saudara diberi Alkitab untuk saudara bisa punya waktu teduh membaca firman. Dan ini adalah perkataan Tuhan. Yang dituliskan, diilhamkan oleh bapak-bapak gereja, jemaat mula-mula. Bahwa apa yang mereka tulis bukan berasal dari pikiran mereka. Tetapi setiap tuliskan yang diilhamkan Roh baik untuk mengajar, mendidik dan menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Jadi waktu saudara baca firman, waktu firman itu saudara baca dengan pikiran Tuhan, yaitu pikiran manusia rohmu, maka saudara sedang mendownload semua kehidupan di dalam Tuhan masuk ke dalam rohmu. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat, lihat bahwa orang melihat kamu itu adalah surat yang terbuka, surat yang dibaca orang, yang ditulis bukan dengan tinta tetapi oleh Roh Tuhan. Waktu saudara hari ini kenali Tuhan, saudara. Tuhan bukan hanya sekedar diperkatakan firman-Nya. Tetapi Tuhan itu kuasa. Kuasanya nyata. Makanya firman katakan 1 Korintus 4:20, kerajaan surga bukan hanya sekedar khotbah, perkataan, tapi kuasa. Yesus itu firman menjadi manusia. Dia datang jadi manusia di bumi karena dia harus menjalani sebuah prosesi. Mengambil semua dosa manusia untuk dia pikul di dalam tubuhnya dan dia naik di atas kayu salib dan menyalibkan tubuhnya di mana dosa dunia itu dia pikul. Tapi Alkitab bahwa firman itu menjadi manusia. Perkataan Tuhan itu menjadi daging. Dia datang lewat rahim Maria. Dikatakan bapaknya bukan Yusuf. Bukan lahir dari keinginan laki-laki, benih laki-laki atau nafsu daging. Tetapi dia datang oleh karena Roh Kudus. Saudara tahu manusia batin, manusia roh di dalam saudara? Itu bukan dari benih daging, benih hubungan badan laki-laki dan perempuan. Tetapi itu benih Roh Kudus dan dia melahirkan kehidupanmu. Maka dikatakan kelahiran baru. Waktu Yesus berkata-kata pada Nikodemus, Nikodemus seorang ahli Taurat, orang Farisi, mendengar Yesus berkata tentang kerajaan surga. Dia bertanya, bagaimana aku bisa melihat kerajaan surga? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam apa yang engkau sampaikan, yaitu kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, di Injil Yohanes 3 katakan, Nikodemus, engkau seorang pengajar Israel, engkau seorang ahli Taurat, tetapi engkau tidak mengerti apa yang aku sampaikan kepadamu. Karena Nikodemus bilang gini, waktu Yesus katakan, dilahirkan kembali, maka kamu baru bisa masuk kerajaan surga. Kalau dilahirkan kembali, maka kamu bisa melihat kerajaan surga. Lalu dia berkata, mana mungkin aku sudah setua ini, aku kembali masuk ke dalam seorang rahim wanita atau ibu. Lalu Yesus katakan, kamu gak ngerti yang aku katakan. Bagaimana mungkin kau mengajar orang, sedangkan kamu sendiri tidak mengerti. Saudara mengerti maksudnya? Waktu saudara hari ini di gereja Tuhan, di kelompok orang Kristen selalu ada dua golongan. Kristen agamawi, Kristen KTP, atau Kristen rohani, atau Kristen spiritual. Jadi saudara hari ini, waktu saudara mau datang kepada Tuhan, saudara gak bisa agamawi, saudara gak bisa model Taurat. Saudara gak akan ketemu Tuhan. Saudara tiap hari cuma dengar cerita tentang Tuhan. Kalau saudara cuma dengar cerita, saudara dengar cerita yang lain, lalu saudara bisa bimbang. Lalu saudara bisa meragukan. Karena saudara gak kenal pribadi. Saudara harus masuk ke sebuah titik yang saudara tidak bisa balik lagi. No point of return. Itu hanya ketika saudara punya hidup manusia baru.
Manusia lama tuh bisa balik lagi. Dikatakan babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Makanya Tuhan katakan jangan berikan mutiaraku kepada babi dan anjing. Babi dan anjing itu bicara tentang binatang itu dia nggak punya kehidupan roh, dia cuma punya daging. Dia cuma hidup suka-suka dia. Jadi dikatakan Yesus telah mati bagi semua orang. Supaya semua yang hidup bukan lagi hidup buat dirinya sendiri. Tapi dia bisa hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara waktu dengar lagu ini saudara bisa, Tuhan tolong. Kapan Tuhan tolong saya? Kok gak dijawab-jawab? Oh Tuhan gak mau jawab doa saya. Karena aku orang berdosa. Aku tidak layak. Pak Gembala, aku tidak mau ke gereja karena aku tidak layak. Aku gak mau lagi melayani karena aku orang berdosa. Banyak yang begitu. Saudara baca di kitab Perjanjian Baru. Yesus ya membenarkan saudara oleh darahnya, kata Paulus. Sekali untuk selama-lamanya sudah dikuduskan. Dan dikatakan bahwa orang yang percaya disebut orang kudusnya Tuhan. Orang benarnya Tuhan. Tapi Paulus berkata di dalam kenyataannya di Roma 7. Aku tahu yang baik. Aku tahu yang benar. Tetapi waktu aku hidup justru yang jahat yang aku lakukan. Bukan yang baik. Dia melihat sebuah pergumulan yang begitu hebat. Dia ngerti hidup secara rohani. Dia tahu apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tetapi waktu dia hidupi, ada yang bertolak belakang. Yang justru menentang apa yang benar. Saya mau katakan, di dalam hidup saudara dan saya ada dua manusia. Manusia daging, manusia roh atau manusia lama baru. Dan ini berseteru bertentangan. Dan ini berebutan untuk memberikan yang namanya kehidupan buat saudara. Waktu Perjanjian Baru katakan orang kudusnya Tuhan, you are the saint. Saya masih suka saya masih suka bohong, saya masih suka zina, saya masih suka nipu. Tapi Tuhan katakan orang kudusnya Tuhan. Itu sedang berbicara dengan yang di dalam kamu. Yang di luar kamu memang bisa zina, kamu bisa bohong, kamu bisa dosa. Karena itu tabiatnya dia, emang itu aslinya dia. Tapi yang di dalam, kamu gak bisa berbuat dosa. Karena dia tidak lahir dari dosa. Dia selalu hidup di dalam kebenaran. Dan Alkitab katakan, buah-buah roh ada sama dia. Buah-buah dosa ada sama yang lama. Sekarang tinggal pilih, kamu mau condong kemana. Makanya dikatakan kalau kamu mau jadi kuat, kamu mau berhasil dan beruntung di dalam Tuhan, kamu harus pakai kehidupan yang baru. Di situ Tuhan ada, di sini Tuhan gak ada. Di sini siapa yang ada? Simbolis. Setan belau di sini. Ini Tuhan. Makanya kalau saudara hari ini berkata bahwa Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Saudara harus berpihak kepada Tuhan. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kita mau gini, sini Tuhan tolong saya. Saudara masih di sini. Kata Tuhan, jangan di situ, ke sini. Tuhan, help, ke sini. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu ke bumi. Dia naik ke atas kayu salib. Lalu dia berikan tempat buat saudara. Alkitab katakan, kamu telah dibebaskan. Kamu telah diambil dari kegelapan masuk ke dalam terang. Yesus katakan, kalau kamu menerima aku dan kepada Dia mengutus aku, kamu beroleh hidup yang kekal. Kamu pindah dari maut kepada hidup. Hari ini yang perlu saudara lakukan keputusan pindah.
Artinya pindah, tinggal di situ. Bagaimana caranya Pak? Apakah saya ke RRG 7 nomor 17, ke B, The Power of Grace, saya ke sini, naik ojek, saya pindah. No. Itu bicara your mindset. Your paradigm. Itu harus udah ada di sisinya Tuhan. Bagaimana caranya? Alkitab katakan. Berkatakan firman, renungkan siang dan malam, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seringkali susah. Ya susah. Orang kita punya keinginan daging, tiba-tiba kita gak puaskan. Marah gak? Ya marah. Saudara tahu, dua-duanya punya nafsu. Yang nafsu daging. Kalau udah baca di Galatinia, percabulan, perseteruan, penyembahan berhala. Yang baru punya nafsu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran. Jadi saya mau katakan, kekristenan saudara gak bisa berusaha. Yang benar, saudara harus berpihak. Karena gak ada orang bisa jadi rohani kalau bukan Tuhan ada di dalam saudara. Gak bisa. Saudara mau pakai yang namanya baju, saudara mau pakai yang namanya ornamen apapun supaya kelihatan rohani. Ya orang bisa ngelihat, oh ini pendeta. Oh ini tokoh agama, ya. Terus orang begini. Alkitab katakan orang Yahudi sejati adalah orang yang tidak tampak keyahudiannya. Jadi saudara sederhana, mungkin saudara lagi ke pasar pakai celana pendek, ya. Saudara pakai topi biasa saja, tapi you are spiritual. Saudara nggak usah bilang, demikianlah firman Tuhan. Saudara tahu, dengerin baik-baik. Kenapa Joshua Tuhan katakan begitu? Semua tempat yang kamu injak akan jadi milik kamu. Dan tidak seorang pun yang bisa tahan berhadapan dengan kamu. Dan Tuhan ulang sekali lagi. Karena Tuhan katakan kepada Joshua, your spiritual man, your inner man are strong enough to defeat all your enemies. Manusia rohmu sudah cukup kuat untuk menaklukkan semua musuhmu. Saudara sadar tidak sadar di dunia ini penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, penghulu pemerintah itu berlapis-lapis dan dia punya otoritas. Kenapa berlapis? Karena mereka punya yang namanya organisasi. Pentolannya adalah Lucifer. Saudara, kalau saudara hari ini punya otoritas rohani tinggi naik, saudara gak usah tinggi setan. Saudara datang ke sebuah wilayah, mereka akan minggir saudara. Daripada gue urusan sama dia, gue pergi. Tapi kalau saudara otoritas rohaninya tidak berkembang, biasa saja. Saudara masuk ke sebuah tempat, saudara digagahi. Saudara akan kalah. Kok gampang gue disakitin orang, kok gampang gue dianiaya orang, kok gampang dicuri orang, kok gampang sekali difitnah orang. Saudara, kalau saudara naik otoritasnya, semua mulut mingkem. Ngomong satu kata pun dia gak akan sanggup, mikir pun gak bisa. Kenapa? Karena yang dia hadapi punya otoritas lebih tinggi daripada dia. Ini rahasia saudara. Maka ada banyak orang datang ke gembala, Pak saya gini, saya diam aja. Dari dulu masalahnya sama, gak selesai-selesai. Bahkan lebih bervariasi. Soalnya mau ngomong, kagak lulus-lulus tuh orang. Kenapa sih Pak gak doain saya? Kamu gak bisa berdoa? Kalau Bapak gembala yang doa, kayaknya lebih afdol. Iya, karena saya punya otoritas. Kamu belajar punya otoritas sendiri. Karena firman berkata, bukankah kepadamu telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menghancurkan menahan kekuatan musuh. Saudara tahu iblis itu teroris, saudara. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa dari semula. Alkitab katakan dialah bapa segala pendusta dan tidak ada kebenaran dari semula. Dia adalah pembunuh. Dia mau bunuh siapa sih? Bunuh rohmu. Supaya engkau, makanya orang di gereja kecewa, kepahitan, sakit hati, amarah, iri hati, kemudian gak bisa mengampuni. Persoalannya klasik. Kapan saudara naik kelas?
Kalau itu nggak beres-beres, saudara nggak bisa naik level, saudara nggak bisa melihat keindahan hadirat, saudara nggak bisa melihat rahasia yang dalam, saudara nggak bisa mengambil berkat dengan tangan rohanimu. Saya selalu bilang sama Ibu Gembala, don't try apapun untuk nolong jemaat yang lagi berproses dengan Tuhan. Kita nggak bisa tolong mereka menjadi bejana seperti milik Tuhan. Kita cuma bisa berdoa dan menasihati. Karena siapa Tuhan buat saudara? Dia kan, bukan saya. Kok Pak Gembala sekarang nggak peduli sama kita? Kok Pak Gembala sekarang nggak care sama kita? Don't worry, I do my job. I pray in the spirit for you. Kalau saudara masih menginginkan hal-hal yang lahiriah, kalau udah lihat muka Pak Gembala, baru saya tenang. Kalau Pak Gembala udah tumbang tangan, baru kelihatan didoain. Apa bedanya saudara orang punya sugesti gini? Ada orang saya ketemu, kalau belum disuntik di puskesmas, dia belum sembuh. Jadi sugestinya apa? Kalau dia disuntik, nah gue udah sembuh. Jadi ada dokternya bilang, ini bapak lucu. Ya udah deh, kita tahu dia kayak begitu. Kita giniin aja, cet. Nah udah pak, udah sembuh. Disuntik apa pak? Suntik vitamin. Saudara jangan jadi orang Kristen sugesti, saudara. Di mana Tuhan? Dia ada di antara kita. Turut bekerja sama kepada orang-orang yang mengasihi Dia untuk melakukan segala kebaikan buat kamu. Ada amin? Kita sekali lagi baca supaya saudara ngeh ya. Yohanes 10 ayat 34. Yesus baik, amin. Yohanes 10, Injil Yohanes 10 ayat 34 katakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah, Elohim. Kok kita jadi Allah? Nggak bener nih. Tuhan cuma kasih begini, kamu itu kan ketika percaya kepadaku, kamu menerima benih kebenaran di dalam aku, kamu bukan lagi disebut anak-anak dunia, tapi kamu adalah anak-anak Allah. Kayak contoh begini, Bu Beren orang Batak, ibu punya anak, pasti anak ibu orang Batak dong, betul gak? Lydia orang Jawa walaupun tinggal di Makassar. Tapi keturunannya ibunya orang Jawa. Dia kan ngomong ya orang Jawa gitu. Sekalipun tinggal di Makassar bisa bahasa Makassar gitu. Fitri orang Chinese. Ditanya bukan saya orang Papua. Orang gak percaya. Mungkin juga kamu gede di Papua tetapi kamu genetiknya gen kromosom kamu dari orang tua orang Chinese, betul gak? Nggak usah orang lihat dari mukanya aja udah tahu, oh ini dari suku ini. Johan orang Manado, bukan orang Betawi, bukan orang Manado. Dia tahu dari Manado. Waktu kamu berkata bahwa dia adalah Bapakku, dia adalah Tuhanku, saudara dengar firman-Nya, benihnya sampai di dalam hidupmu, lalu engkau dibuahi oleh Roh Kudus, engkau dilahirkan kembali. Your DNA is Elohim DNA. Maka disebut di sini, kamu adalah Allah. Mata saya Allah. Seorang anak, kalau itu anak kandungnya, dia tes DNA pasti sama. Dan seorang anak secara genetik, dia akan menuruni yang namanya apa? Karakter sifat dari orang tuanya, baik dari ibunya maupun bapaknya. Waktu saudara dites in the spiritual world, di semua kelompok alam roh, dia tahu bahwa kamu anaknya Elohim. Kamu anaknya Yahweh. Tahu kenapa? Sama. Jadi makanya itu disebut kamu adalah Allah. Sama di Mazmur 82, Daud sudah dapat wahyu. Dikatakan bahwa kita adalah Allah. Kita adalah anak-anak yang maha tinggi. So, kesimpulannya adalah kita tahu Tuhan
Bapa kita is a powerful God. Unquestionable Lord. Dia bisa buat apapun, dia ciptakan dunia ini. So, kalau itu adalah Bapa kita, maka apa yang ada sama dia, apa yang dia punya, adalah punya kita. Kalian bisa ngerti itu? Saya bisa ngerti itu? Kisah para rasul, kita bisa melihat bagaimana seorang rasul bernama Paulus pakai Tuhan begitu dahsyat. Banyak tanda mujizat, orang heran. Orang yang mati juga dibangkitkan. Ya, orang kerasukan dilepaskan, bahkan sapu tangannya saja yang dia pakai itu bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu ada yang namanya Petrus, lakukan hal yang sama. Dia bangkitkan orang mati, dia buat mujizat. Persis seperti yang Yesus lakukan, mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka muridnya Yesus. Dia belajar menerima apa yang Yesus berikan. Waktu Yesus khotbah, Yesus mengajar, diberikan. Orang ngelihat gini, wah ini sesat pengajarannya, nggak masuk akal, ini nggak benar. Makanya banyak orang mau bunuh dia dan akhirnya dia disalibkan. Siapa yang nyalipin? Orang-orang yang ngajar firman yang ada di rumah-rumah Tuhan. Justru dia yang menganiaya Yesus, dia yang menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat siapa itu Yesus. Dia tertutup dengan yang namanya apa? Kebenarannya sendiri, menurut versinya dia. Tapi Petrus begitu. Dia sama teman-temannya habis coba nangkap ikan, gak dapat satu ekor pun. Mereka kelelahan. Sepanjang malam mereka coba cari ikan. Mereka nelayan gak dapat apa-apa. Waktu pagi-pagi mereka merapat. Lalu Yesus datang kepada mereka, naik ke perahunya Simon Petrus. Lalu Yesus duduk. Lalu Yesus ngajar. Dia lihat. Orang lain lihat. Yesus melihat mereka lelah, gontai, gak dapat apa-apa. Lalu Yesus mengajar. Petrus ada di situ. Lalu Tuhan katakan begini. Mari kita yuk pergi ke tempat yang dalam. Waktu Petrus dengar Yesus begitu, mungkin dia lelah, dia capek. Mungkin dia pikir, ini cuma pengen ke tengah. Tapi dia lakukan. Waktu di tengah, Yesus katakan tebarkan jalamu. Dia bilang sepanjang malam kami sudah cari ikan. Kami gak dapat satu ekor pun. Lalu engkau katakan menebar jala. Orang nangkap ikan bukan siang bolong. Pagi-pagi benar. Tapi Petrus lakukan. Waktu Petrus lakukan, mujizat terjadi. Tiba-tiba pukat itu, jala itu penuh dengan ikan. Saking penuhnya hampir robek. Waktu sebelum ditebar, Petrus bilang, karena engkau yang katakan, maka aku lakukan. Lu tahu waktu kejadian itu, semua orang bergirang, letih lesu jadi bersorak-sorai. Kenapa? Karena dapat ikan. Alkitab katakan 2 perahu berjajar isi ikan tangkapan sampai penuh. Kapalnya mau tenggelam. Berarti saking banyaknya. Waktu semua orang bersorak, orang hore, euforia, hore. Petrus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia katakan, Tuhan jauh-jauh dari saya. Aku ini orang berdosa. Dari awal dia bisa kenali dengan hatinya bahwa yang di hadapan dia itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Dia kenali bahwa itu Tuhan. Waktu itu terjadi, dia dapat konfirmasi bahwa itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Petrus, kamu yang berkata bahwa aku adalah Mesaya, anak Allah yang hidup. Kamu tahu yang bicara itu bukan kamu, tapi Bapakku berbicara lewat kamu. Karena Bapakku bisa berbicara lewat kamu. Aku akan bangun gerejaku, jemaatku di atas batu karang ini. Kenapa? Karena Petrus bisa satu frekuensi dengan Tuhan yang adalah Roh. Waktu Yesus ditinggalkan oleh banyak orang, Yesus katakan, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Karena itu adalah makanan dan minuman yang sesungguhnya. Darahku minuman sesungguhnya, dagingku adalah makanan sesungguhnya. Orang bilang gini, wow, sesat nih, sesat.
Orang rame tinggalin Yesus. Tinggal sisa 12 orang. Murid pertama Yesus. Kata Yesus, kok kamu masih ada di sini? Kenapa gak pergi dengan yang lain? Mana mungkin aku tinggalkan engkau Tuhan. Karena apa yang kau katakan adalah roh dan kehidupan. Artinya apa? Aku gak bisa hidup tanpa roh dan kehidupan. Aku tidak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Ada istilah dunia tak kenal maka tak sayang, betul? Saudara harus kenal Tuhan supaya saudara tambah sayang sama Tuhan. Ayub waktu dia mengalami sebuah proses yang hebat. Alkitab katakan di tanah Uz ada orang yang kaya dan saleh. Tidak ada orang seperti Ayub. Begitu takut sama Tuhan. Setiap hari dia beri korban persembahan. Bahkan dia memberikan korban persembahan buat anak-anaknya. Dia cuma bilang gini, aku beri bukan cuma aku tapi juga anakku. Siapa tahu tadi malam anakku berbuat dosa. Jadi aku minta kepada Tuhan perkenanan. Oh saleh sekali. Dan diberkati. Tapi dia ngalamin proses kan. Kalau kita baca Ayub. Sampai istrinya tinggalkan dia. Badannya yang tadinya orang kaya terpelihara tiba-tiba jadi borokan kudisan. Temennya yang tadinya ngaku saudara karena dia kayak begitu lalu ditinggalin bahkan diolok-olok dikata-katain. Dia sampai bilang begini, masih kamu sembah Tuhan, kamu udah jelek borokan begini, kamu udah miskin dan gak punya apa-apa, masihkah kau sembah Tuhan? Apa yang keluar dari mulutnya Ayub? Masakah kamu hanya bisa terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik kamu bisa tidak terima? Istri tinggalin dia. Tapi waktu prosesnya selesai, Alkitab katakan dia dipulihkan. Apa yang hilang dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Apa yang dia katakan di Ayub 49? Kenal Tuhan dari kata orang. Dari kata gembalanya khotbah. Kata seniornya bersaksi. Tapi sekarang bukan dari kata orang. Mataku sendiri melihat Tuhan. Kedua ya. Itu Kristenan adalah hubungan spirit to spirit. Jadi waktu katakan tabah, tabah. Yesus juga berkata berbagailah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Waktu saudara terima kebenaran, gak enak di daging. Gak semua orang bisa terima saudara. Padahal Alkitab katakan, bukan hanya saudara. Dulu sejak zaman dulu para nabi pun sama. Waktu Yesus menderita, Yesus diolok, Yesus dicambuk, Yesus dipaku, Yesus ditombak. Yesus terima. Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia akan terima. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa secara lahiriah tubuh ini merosot. Tapi tidak demikian dengan roh yang diperbarui dari hari ke hari. Aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dengan mata jasmani itu, itulah yang kekal. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Saya mau tutup firman Tuhan dengan begini. Coba sudah renungkan. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini, betul? Saudara hari ini duduk di sini sudah habiskan waktu. Waktu sudah berganti dari jam berapa sekarang jam berapa. Nanti saudara pulang udah sore malam besok pagi lagi. Hari berganti. Tahunnya kita masuk tahun 2022. Saudara tahu? Saudara tambah usia. Orang bilang panjang umurnya. Panjang padahal enggak. Tambah pendek umurnya. Tambah pendek umurnya. Betul? Dunia ini paradoksia saudara. Orang paling senang begitu. Tapi saudara renungkan baik-baik. Alkitab katakan manusia umur 70-80 sisanya adalah kesusahan. Saya sering bicara sama saya Atung. Kan tiap hari saya sama saya. Dia bilang ini gak enak, ini sakit, ini begitu. Hampir ke dokter setiap waktu, setiap saat. Saya sering temanin dia supaya bisa jadi temenin dia. Saya bilang gini, dokter saya bilang gini. Bapak udah usia. Mau apa lagi? Ya memang udah begitu. Kodrat tubuh itu semua udah merosot, udah gak enak. Kalau datang obat segini, obatnya segini. Saya bilang gini, ini ke dokter kasih lagi, mau diminum gak?
Saya cuma bilang begini, hari ini yang perlu engkau miliki adalah apa? Hati yang gembira, hati yang tenang. Ada amin? Ada amin? Sukacita. Karena kalau kita hari ini mau merubah semua yang ada, ya semua sudah ada hukumnya. Saudara baca di kitab Bang Khotbah, segala sesuatu di bawah kolong langit ada masanya, ada waktunya. Kita lahir di generasi hari ini. Generasi kita yang kemarin sudah tiada. Besok kita tiada, generasi yang berikutnya akan mengurus. Hari ini kita semua berjalan kepada sebuah tujuan yang namanya kekekalan. Alkitab katakan, kerjakanlah kekekalanmu ini selama engkau di bumi. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar ayo semua bangkit berdiri. Beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Kasih Roh Kudus, agar semua rencana-Mu dikena, katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Yesus kami bersyukur Pak. Jadi saudara dengerin baik-baik. Di akhir dari firman ini diingatkan tentang hidup kita ini fana saudara ya. Sementara. Tapi saudara, kalau saudara punya sisa waktu yang ada, Alkitab bilang begini, jangan kamu jadi orang bebal seperti orang bodoh. Berlakulah seperti orang arif dan bijaksana. Artinya waktu kita yang ada, pergunakan dengan baik. Karena kita gak punya waktu banyak. Dan hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya apa? Ada begitu banyak dunia ini mempengaruhi engkau untuk tidak ada di pihak Tuhan. Hari ini pertobatanmu, pemahamanmu tentang hidup yang baru, manusia baru itu harus terus hidup di dalam engkau. Dan engkau minta tuntunan Tuhan hidup di dalam engkau, supaya engkau ada di dalam sebuah tujuan. Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Saya selalu ingat begini. Dulu ya tahun berapa itu ada tsunami di Aceh. Semua orang gak pernah nyangka ada tsunami. Mau orang kaya, orang miskin, pejabat, orang gak punya jabatan. Tiba-tiba kaget. Mana ada yang dia tahu hari itu naas terjadi. Hari ini ada pandemi. Mana ada yang tahu dia mati gara-gara pandemi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa waktu kita hari ini percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tahu bagaimana menyenangkan Tuhan, kita punya kediaman di surga yang disediakan Tuhan, dan itu hidup yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tapi apa yang kita terima nanti ditentukan bagaimana kita hidup hari ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah dan berkat-Mu pada pagi hari ini bagi setiap kami. Curahkan anugerah kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi setiap kami.
Sehingga kami boleh hidup berjalan dengan Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami masih mengenakan tubuh kemah daging ini. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kami memimpin kami. Kami tidak hidup dengan hukum dosa dan maut. Tapi kami hidup dengan roh dan kehidupan. Semua yang alam hidup kami telah selesaikan. Karena kami percaya kepadamu dan kami punya otoritas di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Tuhan, ajar kami setiap hari, setiap waktu untuk terus hidup dalam rencanamu ya Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan sehingga kami mengerti isi hatimu. Saat ini ya Bapa, kami akan membawa persembahan kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur Tuhan akan berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Buat jemaat yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer bank yang ada tertera di layar. Mari sama-sama kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan berkati persembahannya semuanya dan kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Saya undang kita semua boleh berdiri. Puji Tuhan, kita terus masih ibadah ya. Ikuti aturan yang dikatakan pemerintah. Kita batasi yang hadir, yang ada di rumah. Saudara tetap dengan hikmat ikuti ibadah dan kelas-kelas pengajaran yang ada. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir, beri kekuatan. Jangan lupa baca firman, perkatakan firman, renungkan firman. Karena firman adalah kekuatan, firman yang menjaga dan memelihara hidup kita. Apapun persoalan yang ada, praktekkan saudara. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Jangan pakai yang namanya logikamu, karena gak nyampe. Yang kita percaya hari ini, tidak ada persoalan yang terlalu sulit buat Tuhan untuk diselesaikan. Karena firman berkata begini, bagi orang yang percaya segala sesuatu itu mungkin. Ada amin? Ayo kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, berkati seluruh jemaat The Power of Grace. Semua mereka yang dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau menjenguk mereka. Engkau gembala yang baik. Apapun pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, umat-Mu hari ini percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Tidak ditinggal sendirian. Semua persoalan mudah bagimu Tuhan. Dan mudah bagi orang-orang yang percaya. Ketika anak-anak-Mu
di rumah mereka, membangun dan melatih manusia rohani mereka dengan firman Tuhan, merenungkannya, belajar di kelas-kelas pengajaran. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Mereka memiliki kehidupan kekristenan yang tidak sumpek, yang tidak dangkal, yang sempit, tidak secara daging, tetapi mereka mempunyai kehidupan Kristen yang rahasia, yang penuh kuasa, yang penuh dengan kehidupan, yaitu hidup di manusia roh, manusia baru mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus ada otoritas atas jemaat The Power of Grace. Kuasa tanda-tanda heran menyertai jemaat The Power of Grace. Jemaat The Power of Grace adalah penjala-penjala jiwa. Kesaksian-kesaksian mereka adalah kehidupan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada tanda-tanda heran, kuasa dan mujizat bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ikut di dalam ibadah hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, baik yang baru pertama kali hadir, semuanya diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan menaruh roh yang haus dan lapar atas setiap kami untuk mencari Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Kami angkat tinggi kedua tangan kami. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.